Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan komponen kontrol elektromagnetik. Jadi, yang pertama itu ada kontaktor. Kontaktor adalah suatu saklar yang bekerja secara elektromagnetik. Apabila komparannya dialiri arus, maka akan menjadi elektromagnet. Dan semua kontak-kontaknya akan berfungsi. Setelah arus terputus, maka semua kontaknya akan kembali pada posisi semula. Fungsi utama kontaktor yang pertama menghubungkan dan memutus arus listrik ke beban dengan kendali tegangan kecil atau low voltage control. Yang kedua, melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat on-off manual dengan arus besar. Yang ketiga, mengendalikan motor listrik, misalnya pada sistem start-stop motor. Yang keempat, memungkinkan pengendalian jarak jauh. Dan yang terakhir, mendukung sistem interlock dan pengendalian otomatis. Yang kedua ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB berfungsi sebagai pemutus sekaligus pengaman rangkaian listrik dari arus hubung singkat dan arus beban lebih. MCB bekerja dengan sederhana. Saat terjadi beban lebih, maka arus cenderung tinggi sehingga suhu bimetal akan panas. Jika telah melebihi settingnya, maka bimetal akan melengkung dan memutuskan kontak MCB, sehingga aliran daya listrik akan terputus. Untuk mengembalikan posisi MCB pada posisi on, cukup dengan menarik tuas MCB. Sedangkan pada saat terjadi hubung singkat, koil dalam MCB akan menampung arus. Jika arus telah penuh, maka koil akan menarik tuas MCB sehingga terjadi trip atau off. Pada gambar di samping terdapat komponen-komponen di dalam MCB. Nomor 1, aktuator lever sebagai saklar on dan off pada MCB. Nomor 2, saklar mekanik sebagai mekanik pemutus arus. Nomor 3, kontak arus sebagai penghubung dan pemutus arus. Nomor 4, terminal sebagai tempat penyambungan kabel listrik ke MCB. Nomor 5, bimetal sebagai thermal trip. Nomor 6, baut kalibrasi arus yang telah disetting oleh pabrik. Nomor 7, solenoid coil sebagai magnetic trip bila terjadi hubung singkat. Nomor 8, pemadam busur api jika terjadi percikan api saat pengaliran atau pemutusan arus. Yang ketiga ada TOR atau Thermal Overload Relay. TOR berfungsi sebagai pengaman motor listrik dari arus beban listrik. Hal-hal yang menyebabkan beban lebih pada motor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, arus starting motor yang terlalu tinggi sehingga terjadi hubung singkat. Nomor 2, terbukanya salah satu pasa di antara 3 pasa. Dan yang ketiga, beban kopel motor terlalu besar. TOR bekerja dengan prinsip bimetal. Apabila arus yang melewati TOR melebihi settingnya, maka bimetal akan melengkung sehingga kontak bantu TOR NO akan terhubung dan NC akan terputus. Yang keempat ada push button. Push button terbagi menjadi 2, yaitu push button NO dan push button NC. Pertama, push button NO atau normally open. Artinya dalam keadaan normal terbuka. Saklar ini mempunyai 2 terminal, satu untuk input dan satu untuk output. Yang kedua ada push button NC atau normally closed. Artinya dalam keadaan normal tertutup. Saklar ini mempunyai 2 terminal, yaitu satu untuk input dan satu untuk output. Normally open dan normally closed artinya dalam keadaan normal untuk NO atau terbuka dan untuk NC tertutup. Jadi apabila saklar tersebut ditekan NO akan tertutup, NC akan terbuka. Saklar ini mempunyai 4 terminal yang masing-masing berpasangan NO dan NC. Yang kelima, lampu indikator. Lampu indikator berfungsi sebagai indikator pada rangkaian kendali. Pada umumnya, lampu ini terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang terakhir ada Time Delay Relay atau TDR. TDR lebih dikenal dengan timer. Timer berfungsi sebagai relay penunda waktu pada rangkaian kendali secara otomatis. Ada 2 macam cara kerja TDR yang secara induksi motor dan menggunakan rangkaian elektronik. Bagian input timer merupakan coil timer dengan tanda motor 2 dan 7.
Sedangkan untuk kontak NO-nya masing-masing 1 dan 3, 8 dan 6. Kontak NC-nya masing-masing 1 dan 4, 8 dan 5. Apabila koil dilewati arus dan waktu telah habis sesuai settingnya, maka NO akan terhubung dan NC akan terbuka. Cukup sekian dari aku dan terima kasih atas perhatiannya.